sebelum kita masuk ke sana, ini kan Mas bilang ada CVT yang rusak di tanjakan. Emang ciri-ciri CVT rusak itu bagaimana pada saat di tanjakan? Oh ya, kalau untuk CVT biasanya emang nggak bisa digas sih Pak, mirip-mirip lah. Oh. Tapi untuk memastikan, kita kan pasti nyeken dulu lah ya. Untuk kondisinya apakah ada kerusakan di CVT atau di bagian mesinnya. Jadi pada saat mobil itu digas, mobil tidak bergerak RPM tinggi kayak gitu kan? CVT itu ada kasus-kasus CVT juga kayak gitu ada. Jadi digas itu bukannya mesinnya meraung, tapi malah ini meraung tapi nggak jalan lah ya, kalau untuk CVT yang rusak. Assalamualaikum Mas Tri. Waalaikumsalam Pak Taufik dan juga Sobat Ahvedia. Ya. Ini mobil keren nih Mas Tri nih. Iya ini Pak. Ini kalau mobil kita mewah nih. Bawa satu RT masuk nggak? Ya RT-nya tulisan aja masuk Pak. Orangnya ya kagak. Nah ini kenapa nih Mas mobil Nissan Serena C26 ya? Iya ini Serena C26 keluhan dari customer. Ini kan mobil dari Malang ya Pak ya. Itu mengeluhkan kan saat tanjakan mobil digas itu nggak mau jalan. Oke. Iya. Digas tidak mau jalan. Iya, jadi kayak tenaganya kurang lah. Oh. Ya. Di Malang itu kan kondisi jalan tuh kan lumayan banyak yang tanjakannya ya. Iya betul. Nah, terus ini keluhan dari customer menyebutkannya kemana arahnya kalau kurang bertenaga di tanjakan? Jadi customer ini membuat kesimpulan bahwasanya ini CVT-nya yang rusak. Kalau ini kan ya untuk Serena C26 ini transmisinya pakai CVT ya Pak ya? Oh ya, CVT ini, ya, C26. Jadi beliaunya mengeluhkan bahwasanya CVT-nya yang rusak. Tapi setelah kita melakukan pengecekan, awalnya kan kita scan ya Pak ya? Mas, sebentar Mas, sebelum kita masuk ke sana. Ini kan Mas bilang ada CVT yang rusak di tanjakan. Emang ciri-ciri CVT rusak itu bagaimana pada saat di tanjakan? Oh ya, kalau untuk CVT biasanya emang nggak bisa digas sih Pak, mirip-mirip lah. Oh. Tapi untuk memastikan, kita kan pasti nyeken dulu lah ya. Untuk kondisinya apakah ada kerusakan di CVT atau di bagian mesinnya. Jadi pada saat mobil itu digas, mobil tidak bergerak RPM tinggi kayak gitu kan? CVT itu ada kasus-kasus CVT juga kayak gitu ada. Jadi digas itu bukannya mesinnya meraung, tapi malah ini meraung tapi nggak jalan lah ya, kalau untuk CVT yang rusak. Oke. Nah, ciri-ciri itu ada di sini kemarin di mobil ini menurut customer. Iya, ada di mobil ini. Oke. Jadi baik. Customernya langsung ini mengejudge kalau CVT-nya yang kena ya Pak ya, yang rusak. Jadi Mas pas mobil sampai ke sini melakukan proses yang disampaikan customernya dengan membuka CVT atau mempunyai alur yang berbeda? Ya, kalau untuk kita biasanya dilakukan penyekenan dulu ya Pak ya. Scan dulu ya? Ya, untuk lebih memastikan trouble dari electrical ini ada yang detect sampai ke ECU apa enggak. Kalau biasanya CVT-nya yang kena itu biasanya muncul DTC di bagian transmisi ya. Oke, untuk awal ke sini kita langsung ini Pak, nggak langsung buka CVT, tapi kita melakukan penyekenan dulu Pak. Ini di dalam kita udah melakukan penyekenan. Ya, ini kita lakukan penyekenan ya Pak ya. Ini dilakukan scan, setelah di-scan ternyata yang bermasalah itu bukan di CVT-nya. Jadi di scanner tadi ini ada DTC yang apa namanya? Ada catatan yang kerusakan fault, ya DTC fault code ya. Itu di CVT-nya muncul tapi nggak mengarah ke kerusakan di CVT. Ya. Jadi tadi malah munculnya output gear ya. Output gear biasanya dari kalau nggak dari kabel dari sensor ini ya. Untuk sensor ini ya, sensor speednya lah ya, yang ditransmisi. Nah, ini kalau ke sana sensor yang disampaikan oleh scan, berarti Mas akan melakukan proses apa di mesin? Oh ya, ini yang setelah dilakukan penyekenan, kita kan untuk CVT nggak ada begitu masalah besar ya. Masalah ya. Setelah kita lakukan pengecekan di bagian mesin, kita kan coba cek power balance, soalnya kondisi mesin agak pincang Pak. Ya, jadi kita lakukan cek power balance di scan, itu muncul bahwa silinder 4 ada masalah. Silinder 4? Ya, itu kita lakukan pengecekan di bagian koil ya Pak ya. Ini
ternyata untuk protektor koilnya ada yang kebakar di silinder nomor 4. Nah, ini sampai kayak gini ya, Pak ya. Ya Allah. Ya. Tuh kawan-kawan, kalau ada masalah yang berhubungan dengan apa itu nama itu? Dengan tenaga ya. Ya, betul. Belum tentu itu ke arahnya CVT. Transmisi ya. Ya, betul. Nah, oke. Nah, ini ada hubungannya Mas dengan keluhan customer. Iya, kalau untuk kebocoran sampai kebakar kayak gini, ini kemungkinan besar tenaganya emang hilang ya, Pak ya. Jadi istilahnya satu silinder nggak kerja. Oh iya. Bukannya jadi tenaga ini dong, tenaga apa? Mars ya? Iya. 3 silinder. Iya. Tapi kalau untuk 4 silinder, kalau yang satu mati nggak kayak Mars, Pak. Kalau Mars kan masih bisa jalan normal ya. Kalau ini bintang. Iya. Oke, baik. Nah, setelah terdeteksi ada kebocoran dan bahkan terbakar di posisi 4. Iya. Kita lakukan pengecekan ini, Pak. Sekalian ngecek businya. Busi dibuka businya ya. Setelah busi dicek, kondisinya kayak gini, Pak. Nah, ini. Wah. Iya. Gawat ini. Iya, bekasnya ini ada oli yang masuk ke ruang bakar. Ini keraknya di ujung ya, Pak ya. Oke. Sama ada kebocoran di bagian atasnya. Oh. Ya. Ini kemungkinan ada oli yang masuk ke intake manifold, terus masuk ke ruang bakar. Nah, ini sama ada kebocoran di bagian rocker cover yang bagian atas ini. Kemungkinan seal businya udah ini, rembes oli. Tapi ini rada ini Mas ya, ini biasanya kan nggak terlalu, apa namanya? Nah, tuh. Ini ada apa istilah itu? Ada kerak oli ya? Iya, betul. Ini mencurigakan ini. Iya, makanya kita lakukan pengecekan, Pak. Ini kita bongkar rocker covernya. Iya. Siap. Nih, kita angkat nih. Kita ngecek untuk gasket rocker covernya apakah udah keras ya, Pak ya. Kawan-kawan, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi apa nih?